Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kemarin kita sudah bersama-sama belajar tentang air yang dapat digunakan untuk bersuci. Kan air yang bisa untuk bersuci itu ada 4. Apa saja? Ayo jelaskan. Nah, benar ya. Jadi, yang pertama yaitu ada air yang suci mensucikan. Maksud dari air yang suci mensucikan itu zatnya dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya ada air hujan, ada air es, ada air sungai, ada air laut. Terus yang kedua yaitu air suci tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan yaitu zatnya tidak dapat digunakan untuk bersuci. Contohnya air teh. Kedua yaitu air kopi. Lalu air yang ketiga yaitu air musyamas. Air musyamas itu yaitu air yang terkena panas matahari, terkena pancaran sinar matahari yang berada di dalam wadah selain logam. Terus yang keempat yaitu air mutanajis. Air mutanajis yaitu air yang terkena najis, kejatuhan najis, dan airnya itu dikit, kurang dari 2 kula. Hai teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya, Qurrata Aini Khairun Nisa. Pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar salah satu materi dari fikih, pelajaran fikih kelas 7 bab 2 yang berjudul bersuci dari najis dan hadas. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama supaya dapat mengetahui pengertian najis. Yang kedua, dapat mengetahui dalil tentang perintah bersuci. Yang ketiga, dapat mengetahui apa perbedaan antara kotoran dengan najis. Dan yang keempat, dapat mengetahui macam-macam najis. Dan yang kelima, dapat mengetahui bagaimana cara kita mensucikan dari ketika kita terkena najis. Nah, semua itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, yuk kita bersama-sama melihat tayangan video berikut ini ya. Sudah terdengar suara azan? Aku mau ke masjid Alhamdulillah, aku udah sampai masjid. Ada Faura. Faura, jangan sholat di situ. Lihat itu, di depanmu ada kotoran cicaknya. Takutnya sajadahmu terkena kotoran cicak. Kan kotoran cicak itu najis. Nanti kalau terkena kotoran cicak, sholatmu tidak sah. Dari tayangan video tadi disebutkan bahwa kotoran cicak itu najis. Nah, apakah teman-teman sudah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan najis? Dan apabila kita terkena najis itu bagaimana sih cara mensucikannya? Nah, untuk itu saksikan terus ya tayangan video ini. Oke, baik, langsung saja
mari kita bahas yang pertama, yaitu pengertian najis. Nah, yuk kita sama-sama mencari tahu apa sih yang dimaksud dari pengertian najis itu. Menurut bahasa, najis itu berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najisu atau an-najisu, yang artinya menjijikan atau kotor. Najis adalah sesuatu yang dapat menghalangi kita beribadah kepada Allah. Kemudian, bersuci itu sudah diterangkan dalam surat Al-Muddatsir ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa thiyabaka watahhir, yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Nah, dalam surat Al-Muddatsir ayat 4 tadi dijelaskan bahwa kita itu harus menjaga kebersihan pakaian kita dari najis maupun kotoran. Maksud kata membersihkan di sini itu bukan hanya sekedar pakaian kita kotor, kita harus membersihkannya, mensucikannya. Itu bukan seperti itu. Jadi maksud di sini yaitu kita itu juga harus memelihara cara bagaimana kita mendapatkan pakaian tersebut, yaitu dengan cara yang halal. Pasti kalian sudah paham kan apa yang dimaksud dengan najis itu? Nah, untuk itu mari kita lanjutkan pembelajaran dan kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu perbedaan antara najis dan kotoran. Nah, perbedaan antara najis dan kotoran itu, kalau najis itu sesuatu yang menghalangi kita atau membatalkan kita beribadah kepada Allah. Contoh, ketika kita terkena air liur anjing, kita terkena kencing, kita terkena kotoran cicak, kita terkena kotoran burung. Nah, kalau sedangkan kotoran, yang disebut kotoran itu sesuatu yang menyebabkan kita tidak bersih. Nah, kalau kotoran itu tidak membatalkan atau tidak menghalangi kita dalam beribadah kepada Allah. Contohnya, kita terkena tanah, kita terkena lumpur. Nah, seperti itu. Macam-macam najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu najis mughaladoh atau najis berat. Nah, dalam tayangan video tadi sudah dijelaskan mengenai najis mukhafafah atau najis ringan. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan najis mukhafafah atau najis ringan. Nah, yang termasuk dalam najis mukhafafah atau najis ringan itu hanya ada 1, yaitu kencingnya bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan dia itu belum makan apapun kecuali minum air susu ibunya. Jadi yang dimaksud dari najis mukhafafah yaitu najis kencingnya bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan hanya minum air susu ibu. Misal, kita punya adik laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan
hanya minum ASI. Kita disuruh menjaganya dan kita menggendongnya. Dan ketika itu tidak sengaja adik kita mengencingi kita. Jadi pakaian yang kita pakai itu terkena najis mukhafafah atau najis ringan. Cara menyucikan najis mukhafafah yaitu kita cukup memercikan airnya ke bagian yang terkena najis sampai bersih atau mendominasi najis tersebut. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh atau najis sedang. Nah, najis mutawasitoh itu najis tengah-tengah. Jadi di antara najis mukhafafah atau najis ringan dan najis mughaladhah, najis sedang. Nah, yang termasuk dalam najis mutawasitoh contohnya itu ada darah. Yang kedua ada air kencing. Yang ketiga kotoran. Cara mensucikan najis mutawasitoh yaitu dengan cara membilas yang terkena najis sampai hilang rasa, warna, dan bau dan rupanya. Yang ketiga yaitu najis mughaladhah. Najis mughaladhah atau najis berat. Yang termasuk dalam najis berat itu ada dua, najisnya anjing dan babi. Cara menyucikan najis mughaladhah yaitu dengan cara membilas dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, tadi kita sudah belajar yang pertama tentang pengertian najis. Yang kedua, perintah tentang bersuci. Yang ketiga, perbedaan antara kotoran dengan najis. Yang keempat, macam-macam najis. Dan yang kelima itu cara mensucikannya. Nah, bila ada yang belum paham atau perlu ditanyakan, bisa ya ditanyakan di WA group. Agar kalian lebih paham tentang pelajaran pagi hari ini, Ibu memberikan kalian kuis. Nah, ini kuisnya. Nah, kuisnya itu nanti dikerjain, lalu dikumpulin di Google Classroom. Terakhir nanti jam 12 siang. Kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, pengertian najis. Najis adalah sesuatu yang dapat menghalangi kita beribadah kepada Allah. Lalu, kesimpulan yang kedua yaitu macam-macam najis. Macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang. Dan yang ketiga, najis mughaladhah atau najis berat. Cara mensucikan najis mukhafafah yaitu hanya dengan mempercikan bagian yang terkena najis tersebut menggunakan air sampai air itu mendominasi yang terkena najis tersebut. Lalu, cara mensucikan najis mutawasitoh yaitu dengan cara membilas najis tersebut sampai hilang rasa, warna, dan baunya. Lalu, cara mensucikan najis mughaladhah yaitu dengan cara menyiram atau membasuh dengan 7 kali menggunakan air, dan salah satunya itu menggunakan tanah. Nah, karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah dirasa cukup, maka besok kita akan melanjutkan materi, yaitu kita akan membahas tentang hadas dan bagaimana cara mensucikan hadas.
Kalian bisa membaca terlebih dahulu materi tersebut dalam buku paket halaman 34. Sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.